Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Jurnalis Tempur AK47. Hari ini kita akan melakukan video reaction seperti biasa ya. Kita akan mulai lebih segmented membahas video-video yang kita anggap di luar estetika dan kebiasaan pakem jurnalistik. Jadi hal-hal yang di luar atau keluar dari pakem jurnalistik akan kita komentari, akan kita reaction. Kemarin saya menonton sebuah video dari tribunnews.com atau Tribun Timur kalau nggak salah. Di situ judul videonya adalah viral aksi pelaku begal di Lampung. Korban minta tolong tapi tak ada warga yang menolong. Itu judul yang dipakai oleh Tribun. Yuk, ikut saya kamu. Jangan ketahuan bang, saya bang. Ya saya dulu. Bang, bang. Apa? Bisa diambil semua sama dia. Udah. Bang, ya saya dulu. Yuk ikut saya diambil sama dia bang. Bawa motor kamu. Jangan. Jangan kamean bang. Yang jadi persoalan adalah kemudian mana 5W1H-nya. Itu video yang direkam secara candid oleh warga, saya sebut sebagai citizen journalism. Tapi ketika ini naik menjadi jurnalisme profesional, kenapa saya bilang profesional? Karena dirilisnya oleh media yang sudah besar, media profesional. Tribun itu media besar, media profesional yang secara etika, estetika jurnalistik sudah paham. Artinya ya saya nggak perlu bahas lagi lah bagaimana etika jurnalis dalam menyajikan sebuah berita. Tapi dalam prinsip jurnalistik itu ada yang namanya 5W1H. Siapa pelakunya, di mana kejadiannya, siapa korbannya, kemudian kapan terjadinya. Itu kan cuma di Lampung. Lampungnya di mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT di mana, jalan apa, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, kapan terjadinya, kemudian apakah kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Itu harus di breakdown dulu, harus dijelaskan. Sementara dalam video itu hanya ditulis sebuah caption dari awal video sampai selesai dengan caption yang ya sebatas informasi dasar bahwa pelaku dibegal, dia minta tolong tapi nggak ada warga yang menolong. Sebatas itu gitu. Tidak ada info dan penjelasan lebih dalam, lebih rinci, lebih detail tentang peristiwa tersebut, bagaimana kronologinya, kapan kejadiannya, pelakunya siapa, korbannya siapa, dan segala macamnya lah. Artinya sisi informatif di sini hilang gitu. Jadi buat saya video tersebut tidak pantas dan tidak layak menjadi sebuah berita. Karena ya sorry, anak saya yang kelas 5 SD pun bisa bikin video kayak gitu dan dia upload di YouTube gitu. Karena cuma ngasih caption ya nggak ada estetika dan value beritanya nggak ada. Mana nilai beritanya? Mana kelebihan dia sebagai jurnalis, mana kelebihan Tribun News sebagai penyuguh, penyaji informasi yang aktual, tajam, berimbang, komprehensif. Nggak ada semua di situ. Jadi video tersebut sangat tidak memenuhi unsur sebuah berita. Artinya
ya gimana ya kalau kita mau bilang apakah jurnalisnya nggak ngerti bikin berita, kasihan karena pasti ada redaktur, susunan redaksi yang udah capek-capek ngedit naskah gitu. Tapi ya kenyataannya ya seperti kita saksikan di video itu gitu, nggak ada estetika dan value beritanya itu pun tidak ada gitu. Jadi buat saya ini fatal, kemudian mereduksi dan ya sangat mereduksi kaidah-kaidah dan nilai-nilai jurnalisme. Artinya sangat tidak profesional, kemudian orang akan melihat Tribun ini sebagai media yang ala kadarnya. Ya kalau nggak mau dibilang ece-ece, ya saya bilang ala kadarnya lah gitu, karena ya bahasa ece-ece itu seolah-olah jadi kayak media kacangan lah, media yang asal jadi gitu dah. Kalau dibilang asal jadi, pasti ya nggak ada yang mau lah medianya dibilang kayak gitu. Tapi realitasnya sama-sama kita lihat bahwa produk yang dibuat memang asal jadi gitu. Jadi nggak dibikin berita, cuma video viral yang dikirim dari grup WA kemudian dia unggah ke YouTube gitu, tanpa ada informasi lanjutan atau informasi mendasar yang digali oleh redaksi. Redaksi ini kan pasti namanya Tribun sudah punya jaringan besar di seluruh Indonesia. Pasti di Lampung ada reporternya. Kenapa tidak reporternya menghubungi si pemilik video, kemudian menghubungi korbannya, menghubungi kantor polisi, menghubungi masyarakat, melihat siapa saksi-saksi yang karena di video itu jelas banyak orang lalu lalang naik motor menyaksikan kan, artinya itu bisa digali oleh si reporter yang memang ketika ada keinginan ya. Apakah saya nggak ngerti apakah Tribun nggak mau keluar kos operasional untuk liputan, kan nggak mungkin juga gitu kan, karena setiap media pasti punya ada kos untuk namanya kos operasional liputan, pasti ada. Ataupun misalnya kalaupun tidak ada, itu sudah diintegrasikan dengan gaji si wartawan, pasti sudah ada. Artinya nggak mungkin nggak ada gitu, pasti ada. Dan kenapa tidak dilakukan? Apakah karena males? Ya kalau males ya jangan diupload gitu beritanya. Sayang gitu, sayang nama besar Tribun yang sudah terlanjur besar, terlanjur dikenal orang, dan banyak loh orang yang pengen naik di Tribun beritanya karena dianggap ini media mainstream, media hebat. Tapi kemudian dinodai dengan persoalan yang seperti ini kan, saya sangat menyayangkan ya kalau Tribun membuat konten yang ala kadarnya, yang cuman kopas dari status WA orang kemudian diupload jadi berita yang ya nggak ada value-nya lah, nggak ada beritanya gitu, bener-bener nggak ada nilai beritanya gitu. Dan bukan cuma di video ini aja, ada video lagi yang lain, mungkin itu sudah beberapa bulan lalu tapi baru saya lihat videonya dan sudah diupload di Snack Video ya. Jadi tentang webinar, meeting atau presentasi atau kuliah online di Zoom meeting, tapi kemudian salah satu siswanya melakukan jurus semacam kamehame gitu dan dia menghilang gitu. Dan ya buat saya itu trik kamera lah, siapapun tahu itu trik kamera, artinya nggak ada orang yang bisa menghilang kecuali dia, jin pun nggak akan bisa terlihat gitu. Tapi ya lucu gitu karena itu sama seperti yang video awal, hanya dikasih caption. Pertanyaan lagi? Sultan? Kok Sultan bisa hilang? Sini. Kok Sultan bisa hilang ya? Tidak ada penjelasan dan tidak ada wawancara. Coba wawancara dong dosennya, wawancara dong teman-teman siswanya. Bagaimana? Artinya ya paham lah bagaimana bikin berita gitu. Masa harus saya, ya ini basic banget gitu, info pelajaran dasar dan sangat basic bagi seorang jurnalis, 5W 1H.
5W1H itu pelajaran yang sangat basic, sangat dasar, yang semua wartawan harus tahu soal itu gitu. Itu aja dulu diterapkan untuk bikin hard news. Ini kan semua yang dilakukan oleh Tribun ini kan bukan berita in-depth, bukan berita investigasi, bukan berita apa yang sangat mendalam gitu. Tapi berita yang flash aja, berita hard news. Tapi berita hard news pun tetap ada kriterianya, tetap ada etikanya, tetap ada estetika dan tata caranya gitu. Nggak bisa sembarangan ada video cicak lagi kawin kemudian kita upload jadi berita gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ya itu bukan berita lah. Itu lebih baik dinaikin jadi status pribadi di WhatsApp bisa, kemudian di kanal YouTube pribadi pun nggak masalah gitu. Tapi karena ini adalah kanal news, ya, channel Tribun News, artinya ini orang mengenal ini channel berita, sehingga orang berkunjung atau mampir datang dan ingin menonton itu yang ingin mereka lihat adalah sebuah berita. Apa itu berita? Ya tadi 5W1H itu. Ketika itu tidak terpenuhi, orang ya kecewa gitu. Sayangnya mungkin ya hanya saya, atau mungkin saya nggak tahu, ada beberapa yang pernah melakukan video reaction seperti ini ya. Tapi ya semoga ada banyak yang mengkritisi, karena ini butuh dikritisi gitu. Ini persoalan yang menurut saya urgen, punya krusialitas yang tinggi dan sangat substansi bagi seorang jurnalis, bagi dunia jurnalis, bagi kehidupan jurnalisme ke depannya gitu. Jika ini dibiarkan berlarut-larut seperti ini, maka hancur, rusak, dan bobrok dunia jurnalisme kita. Tidak ada lagi idealisme kita bikin berita yang harus capek bikin naskah, bikin pertanyaan, kemudian bagaimana kita melobi narasumber, kemudian bagaimana kita harus berlelah-lelah datang ke TKP, ke lapangan. Itu hilang semua karena dengan video yang dikirim teman bisa kita jadiin berita kan. Naif, buat saya naif sekali gitu. Bro, ente digaji bro sama Tribun sebulan itu 4,5 juta kah, 5 juta kah, 6 juta, wallahualam saya nggak tahu, tapi segitulah standarnya Tribun ya. Artinya itu jumlah yang besar. Untuk seorang reporter itu jumlah yang besar. Nggak mungkin Tribun gaji karyawan, nggak mungkin media mainstream gaji karyawannya di bawah 3 juta, itu nggak mungkin. Jadi lu dapat gaji dengan jumlah yang besar tapi lu tidak bekerja secara profesional dan maksimal. Ya ini masukkanlah buat redaksi Tribun, mudah-mudahan ini bisa di follow up, diseriusi, ditindaklanjuti, jangan sampai ini menodai harkat dan martabat institusi Tribun News atau Tribun Timur atau Tribun keluarga besar Tribun ya. Karena Tribun ini holding yang saya pahami, ada Tribun Timur, ada Tribun Medan, Tribun sama seperti Jawa Pos punya banyak biro gitu. Artinya ya semua perusahaan yang sifatnya holding pasti akan memiliki banyak cabang. Itu umum. Artinya ketika bicara holding, bicara perusahaan besar, punya gengsi tinggi, punya kapasitas kemampuan besar, punya jumlah karyawan yang besar, punya kemampuan menggaji karyawan yang besar. Ya nggak perlu dijelasin lah yang begitu. Itu bukan lagi masuk ke pembahasan kita, karena pembahasan kita adalah berita yang ditampilkan, tapi tidak seharusnya itu ditampilkan. Jadi berita yang bukan berita menurut saya, karena sisi informatifnya tidak ada, apalagi sisi lain. Karena ingat, berita itu bukan sekedar informatif, tapi ada edukatifnya, ada faktor-faktor lain di lain informatif. Tapi yang basicnya, yang sangat basic adalah informatif. Bagaimana dia menyuguhkan sebuah informasi yang aktual, komprehensif, terpercaya. Terpercaya ini bukan hoax gitu. Informatif itu dia memenuhi semua nilai-nilai unsur-unsur informasi. 5W1H itu unsur-unsur informasi. Itu dulu yang dipenuhi, bro. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran, menjadi teguran, menjadi renungan bersama lah untuk kita sebagai insan jurnalis agar tidak berulang melakukan kebodohan-kebodohan seperti ini.
Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi hikmah, semoga menjadi sharing, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.